Hari Santri merupakan momentum untuk memperingati perjuangan para santri dan kiai dalam mempertahankan kebangsaan Indonesia, dan juga sebagai ajang yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Oke, berbicara masalah sejarah Hari Santri, namanya menjadi salah satu tempat bersejarah gitu nggih, Hari Santri. Dan saya bersama dengan Gus Kamil, salah satu pengasuh di pesantren At-Tauhid yang ada di Sidoresmo, begitu, Yai Gus ya. Lebih enak dipanggil Mas saja. Mas gitu. Begitu Mas gitu. Oke. Mas, ini kita ngomongin soal sejarah nih, Mas ya. Hari Santri. Kenapa sih Mas kok yang disebut-sebut itu pesantren Sidoresmo begitu? Dan yang melekat di benak santri dan melekat di masyarakat Indonesia ketika ngomongin soal Hari Santri, sejarahnya ada di Sidoresmo begitu. Insya Allah salah satunya begitu. Gimana? Saya ingin mulai dari zaman Wali Songo saja, karena memang kita ada hubungan dengan sejarah panjang Wali Songo. Jadi sebetulnya Kampung Drosmo ini berasal dari keturunan beliau Mbah Sunan Gunung Jati. Jadi Mbah Sunan Gunung Jati itu punya putri namanya Sayyidah Khadijah. Kemudian Sayyidah Khadijah itu dinikahkan dengan seorang alim dari Hadramut Yaman, beliau Abdurrahman Basyaiban, Sayyid Abdurrahman Basyaiban. Nah, kemudian dari pernikahan itu lahir dua orang putra bernama Mbah Sayyid Sulaiman dan Mbah Sayyid Arif. Mbah Sayyid Sulaiman Basyaiban dan Mbah Sayyid Arif Basyaiban. Nah, dewasa beliau dipondokkan ke Ampel Denta, mondok di Mbah Sunan Ampel. Nah, pada satu malam Mbah Sunan Ampel ketika beliau hendak sholat malam itu, beliau lihat santri-santrinya di serambi masjid itu pada tidur. Kemudian ada dua santri yang kelihatan bersinar, Mbak. Saya tidak tahu cerita ini apa, sudut pandangnya dari mana, tetapi kita husnudzon saja bahwa sinar itu mungkin hanya beliau Mbah Sunan Ampel yang bisa melihat atau bagaimana. Tapi kemudian karena jelas waktu itu kondisi gelap, belum ada PLN, belum ada apa, beliau kemudian apa basa Jawane iku bundeli sarung dua santri itu, kemudian dicancang, dibundeli. Setelah subuh Mbah Sunan itu kemudian tanya, iki santri sing sarunge bundelan sopo ngacung? Ada dua orang yang ngacung, dua orang bersaudara itu, Mbah Sayyid Sulaiman sama Mbah Sayyid Arif. Meriki ditimbali, kemudian para santri ditanya sama Mbah Sunan, barang aji nanggone donya iki mungguhmu sing paling aji apa Kang? Nggih, rata-rata njawabe suara yang terbesar, yang terbanyak waktu itu emas. Suara yang terbanyak itu emas. Nah, kemudian Mbah Sunan nyabdo waktu itu, mulai sakniki kang kabeh nek nyeluk bocah luru iki,
nek nyeluk bocah loro iki ngarepe kudu dikeki emas. Padahal masih kecil-kecil itu, masih kecil-kecil itu mereka. Begitu juga keturunannya. Itu saya berikan kepada 2 orang ini. Begitu juga kepada keturunannya. Nah, ketika selesai ini semua, santri semua pada tanya, tidak berani tanya ke Mbah Sunan, kenapa? Karena gelar yang diberikan Mbah Sunan itu menurut mereka para santri ini tidak main-main, berarti ada apa-apa. Nah, kemudian ditanya 2 orang ini, panjenengan ini duduk putrane wong biasa, panjenengan sopo? Kula putranipun Khadijah, masya Allah nggih pun wis nyantri, dan sepanjang nyantri itu 2 orang ini selalu dipanggil Mas. Termasuk juga keturunan beliau sampai hari ini, meskipun perempuan panggilannya Mas. Wow. Ya memang ya di sini semua panggilannya Mas. Salah satu dari itu penggagas muassis Nahdlatul Ulama, bahkan yang membuat nama Nahdlatul Ulama, Mbah Mas Alwi bin Abdul Aziz, itu adalah keturunan juga dari beliau Mbah Said Sulaiman. Jadi masnya itu bukan karena apa, termasuk semua sekarang warga Ndrosmo, kemudian di Pasuruan juga buahnya itu semua bergelar Mas, seperti di Sedogiri itu juga Kiai Mas Nawawi, pasti ada masnya, dan itu gelar memang dari Mbah Sunan. Nah, 2 orang ini kemudian setelah selesai mondok itu, waktu pamit pulang sama Mbah Sunan dibilang begini, sampean moro nanggone Pasuruan, nang kono wong jenenge Soleh. Itu kemudian beliau berdua berkunjung ke Pasuruan di Mbah Soleh Semendi, kalau orang Pasuruan menyebutnya begitu. Tentang nama asli beliau Mbah Soleh itu siapa, ada banyak perdebatan, karena nama Soleh itu biasanya untuk masa-masa itu memang nama yang diberikan kepada orang-orang yang memang benar-benar soleh. Begitu. Nah, Mbah Soleh ini punya azam, nek ono kakak adik lanang sowan nang aku, tak rapekno karo anakku wedok loro. Jadi dinikahkan begitu. Sebetulnya beliau juga masih keturunan Mbah Sinten Sunan Gunung Jati. Sebetulnya masih ada hubungan kerabat dengan Mbah Sunan Gunung Jati. Sampailah mereka berdua, kemudian nyampaikan salam dari Mbah Sunan, Mbah Soleh kemudian dawuh, ya sudah azamku tercapai, iki ono dulur loro moro mrene sampean tak pek mantu. Dalem badhe pamit dateng abah ibu riyen ke Cirebon. Mbah Said Arif tetap di Pasuruan, Mbah Sulaiman berangkat ke Cirebon untuk minta restu kepada 2 orang tua itu, kedua orang tuanya. Nah, dari situ kemudian cerita dimulai ketika Mbah Sayyid Sulaiman sudah menikah, punya anak namanya Mbah Sayyid Ali Akbar. Beliau juga dipondokkan di pondoknya Mbah Sunan Ampel. Nah, ketika pulang ke Pasuruan, karena memang domisilinya di Pasuruan, ketika pulang ke Pasuruan sampai di Wonokromo, Jabakota kalau bahasa dulu, karena bukan termasuk dalam Surabaya, bahkan waktu itu belum Surabaya namanya. Beliau melihat ada sesuatu yang berbeda di arah timur, beliau kemudian ke timur dan sampailah di tempat ini. Sampai di tempat ini Mbah Said Ali Akbar buka lembaran baru. Saya kok ingin menyebarkan agama Allah di kampung ini. Beliau kemudian bikin kampung di sini, ada geliat sosial kemasyarakatan di sini. Dimulai dari ada 5 orang santri yang setiap
setiap beliau lihat itu beliau berlima itu selalu tidak lepas dari bacaan-bacaan, apakah itu Al-Quran, apa itu Al-Hadis atau kitab-kitab yang lain. Nah kemudian Mbah Sayyid Ali Akbar itu menamakan wilayah ini Dresmo. Iya. Dari apa tuh? Dari akronim Drese Santri Limo. Oh, jadi ngaji gitu ya? Nggih, deres atau ngaji. Basa Surabaya waktu itu deres. Itu masih pada zaman jauh dari Indonesia merdeka waktu itu. Saya tidak tahu pas tahunnya berapa, itu saya tidak tahu, mungkin bisa kita lihat di fakta sejarah yang lain. Kemudian di zaman penjajahan keturunan beliau tetap melanjutkan aktivitas Mbah Sayyid Ali Asghar yang tetap berada di Dresmo waktu itu, kemudian meneruskan sekian banyak wadifah harian yang dilakukan oleh abahnya. Nah waktu itu sudah mulai masuk penjajahan Belanda, tapi ya cerita pada saat itu Dresmo itu kampung angker buat penjajah. Kenapa angker? Karena tidak ada yang bisa kembali ketika kesini begitu Gus? Nggih, tidak ada yang bisa kembali bersama jasadnya, yang kembali cuma nama. Nggih, pasti setiap masuk ke sini pasti akan tidak keluar dan tidak tahu kemana. Itu maksudnya yang ke sana itu hanya Belanda, yang maksudnya nggak bisa keluar lagi begitu? Atau semua orang yang ke sini? Enggak. Semua yang punya niat jahat, yang punya kompromi dengan Belanda, bahkan orang Jawa sekalipun pada saat itu enggan masuk ke sini. Mereka mungkin beranggapan justru yang dikenali terlebih dahulu adalah kita orang pribumi yang dalam tanda kutip membantu para penjajah itu. Nah pada satu kesempatan Belanda mungkin nyari jalan bagaimana bisa selamat masuk dan bisa selamat keluar. Nah, ada di daerah Bibis itu seorang nujum, kalau boleh dibilang dukun, enggak tahu lah, tapi namanya peramal itu gitu. Namanya itu Mbah Palguno, Ki Palguno, orang dulu nyebutnya begitu, Ki Palguno. Dimintai Belanda untuk gimana caranya bisa masuk. Beliau tidak langsung menjawab, Ki Palguno itu tidak langsung jawab, tapi kemudian dijawab begini, urusan dengan Ali Akbar itu urusan besar, saya tidak berani. Seorang Ki Palguno tidak berani urusan sama, saya tidak berani. Tapi kalau mau masuk, ada kerabat dari Ali Akbar yang bisa ngasih jalan. Jadi sebetulnya keluarga itu mungkin baik buruk, sehat tidak sehat itu juga ada pengaruh dari keluarga. Tapi bagaimanapun juga keluarga itu kan kadang ono boso gini, tego lorone gak tego patini. Iya benar. Dan banyak lah bahasa yang begitu. Nah ini dalam tanda kutip ada yang mau bocorkan gimana caranya bisa ketemu sama Mbah Sayyid Ali Akbar. Akhirnya Mbah Sayyid Ali Akbar itu bisa ditemui oleh salah satu, dan beliau dibujuk, ini di Belanda ada wabah begini, mohon panjenengan bisa membantu kami. Ikutlah beliau Mbah Sayyid Ali Akbar itu dengan Belanda, tapi karena satu hal sampai hari ini kita tidak bisa memastikan makbaro pusara beliau itu di mana. Jadi kita tidak tahu, tapi keturunannya tetap jalan. Nah sampai di 45 bagaimana
peranan Drosmo untuk ikut di perjalanan mulai 11 September ketika Mbah Hasyim membuat fatwa jihad. Kemudian dilanjut 22 Oktober 45 para kiai berkumpul di Hofgestur Nahdlatul Ulama di Bubutan itu, kemudian menghasilkan resolusi jihad. Itu orang Drosmo malah sudah merdeka duluan, Pak. Jadi sebetulnya kalau mau ditanya Drosmo waktu peperangan itu suasananya gimana? Suasananya sangat damai. Gimana tuh? Kenapa kok bisa sangat damai? Ya. Kenapa kok bisa sangat damai? Sejak Mbah Sayyid Ali Asghar itu putra Mbah Sayyid Ali Akbar, itu pegang daerah ini, pegang pesantren di sini. Beliau kemudian diberi satu hak otonom untuk merawat satu desa yang namanya Drosmo itu tanpa campur tangan pemerintah Belanda. Jadi kita merdeka duluan sebetulnya. Kita merdeka duluan. Apa namanya dulu itu Beslit ya. Ada Beslit yang memberi keterangan bahwa kampung ini bebas pajak, kampung ini bebas untuk menjalankan apapun sebagaimana yang menjadi adat di kampung ini. Itu diberikan oleh VOC waktu itu. Jadi ya enggak ada apa-apa sebetulnya di sini. Tetapi keturunan-keturunan beliau waktu itu sudah keturunan ketiga dari Mbah Sayyid Ali Asghar. Beberapa juga karena panggilan jihad waktu itu. Beliau juga banyak yang bergabung di pasukan Hizbullah, termasuk pendiri dari pondok pesantren ini itu juga bergabung dengan pasukan Hizbullah, dan pangkat terakhir pengasuh atau pendiri atau Mbah Yai Mas Tolhah Abdullah Sattar itu pangkatnya Letnan Jenderal. Pangkatnya. Iya. Lalu bagaimana dengan cerita yang katanya para santri nih sampai membawa senjata seperti itu? Senjata apa tuh namanya? Senjata apa sih itu namanya? Bambu runcing begitu. Bahkan sampai ada cerita lagi kalau misalnya di sini pernah dibom tapi mental, begitu ya? Itu bagaimana ya? Apakah itu gara-gara doanya santri makbul gitu? Saya punya cerita yang sepotong-sepotong, tapi ini iya, lepas dari fakta sejarah, tapi kita meyakini bahwa itu terjadi. Ya, itu di zaman itu sudah kita mulai zaman merebut kemerdekaan itu. Belanda kalau masuk sini sudah ndak lagi pakai kuda, ndak lagi pakai bendi, tapi sudah pakai alat kendaraan perang berat, pakai tank dan lain-lain. Bahkan ada satu cerita Mbah Mansur, abahnya Mbah Yai Mas Muhajir itu sempat sekarang sudah ndak kali sekarang di kali batas ini beliau ngendek tank, kemudian moncong tank itu dibelokkan begitu saja dan bengkok. Pakai tangan begitu? Pakai tangan biasa. Beliau belokkan, mau terus atau putar balik. Ya bagaimana mau terus, moncongnya sudah belok, mau tembak kemana kan. Kemudian ada lagi cerita yang jenengan sebutkan tadi itu tentang apa ya isi bom dulu itu, meriam itu, martil. Dilempar ke sini begitu ya? Kan ditembakkan. Oh ya, ditembakkan gitu. Jadi gini, kalau mungkin saya gambarkan dramatis nih, Di sini damai, aman, tapi karena memang di tengah kota itu perintahnya adalah sebaiknya mengungsi. Beberapa keluarga di sini itu
mengungsi, sebagian di BPN, sebagian sampai ada yang di Nganjuk, bahkan yang di Pasuruan itu ada. Nah, keluarga yang utuh, ngapunten ini cerita dari keluarga kita, nih. Cerita yang keluarga yang utuh masih ada di Ndrosmo itu full, tidak ada yang ngungsi, itu hanya 2 keluarga Mas Abdullah Sattar dan keluarga Mas Idris, keluarga Mas Abdul Hamid. 2 keluarga ini utuh. Nah, Mbak Abdul Hamid waktu itu sedang kumpul-kumpul makan pagi bersama putra-putra beliau. Tiba-tiba ada mortil besar juga sih, kalau cucu beliau itu menggambarkan koyok bal bowling ngono iku. Kebul-kebul tapi ndak meletus. Ndak ada letusan, jadi nyampe itu pas di meja makan beliau, di meja makan beliau. Kemudian ya tinggal beliau cuman ngangkat bola martil itu, beliau angkat begitu saja, beliau lempar di sungai yang ada di utara rumahnya itu. Ya sudah, hanya itu. Nah, kemana yang lain? Yang lain ngapunten, sebagian bergabung dengan pasukan Hizbullah, sebagian juga bergabung bersama saudara-saudara yang ada di Bubutan, Kawatan, di sekitar itu untuk nunggu perintah berikutnya perang setelah sebetulnya Indonesia merdeka sudah diumumkan. Nah, ada satu cerita yang menarik sebetulnya, konangannya gak sengojo saja nih. Ada beberapa santri di sini itu yang dapat kiriman buah, waktu itu semangka buahnya. Nah, ini rebutan, kemudian semangka itu akhirnya dimasukkan ke sebuah sumur. Jadi karena buah itu tidak bisa dipotong, tidak bisa diapa-apakan. Cara wong kene ngatasi semongko kok gak kena di belek gitu ya. Ndak kena di apa jenenge? Diiris. Lah ya, Gara-gara sumur iku mau bae. Banyak santri yang kemudian coba-coba waktu itu. Karena sumur itu sebetulnya ndak ada yang berani jamah kecuali yang punya waktu itu Kiai Muhammad namanya. Ya, tanpa izin santri-santri itu mencoba disiramkan ke tangan, kemudian dicoba dengan pisau. Oh, ini ternyata airnya bikin kebal. Kemudian mereka itu berinisiasi untuk pamit kepada Mbak Muhammad agar kalau bisa senjata-senjata teman-teman yang sedang berperang itu juga boleh untuk sedikit mendapatkan air dari sumur itu. Tapi setelah Indonesia merdeka, setelah kita dapatkan kembali kemerdekaan kita, sumur itu kemudian ditutup oleh Mbak Muhammad. Kenapa, Gus? Saya kurang tahu kenapa. Tapi yang jelas beberapa bambu kiriman dari Paraan, beberapa bambu dari Temanggung itu sebagian sempat juga dibawa ke sini untuk sekedar kena air itu tadi, Tapi itu cerita saja, sebagian orang mungkin mengiyakan, sebagian juga tidak. Banyak cerita kan tentang bambu. Hari bambu dan hari santri ya Bang. Itulah sejarah hari santri yang tak lekat di kita ya, di benak kita. Nah, kita sekarang ngomongin soal pesantren nih Gus ya. Ngomongin soal gimana sih perkembangan pesantren sekarang. Ini masyarakat perlu tahu nih bahwasanya di Sidoresmo sekarang, dulu kan katanya pesantrennya itu adalah pesantren kecil gitu ya. Nah, sekarang sudah besar dan luar biasa. Banyak pesantren kan ya? Sebetulnya bukan besar, sebetulnya itu kecil-kecil lagi banyak. Tapi lebih berkembang ya Gus ya? Semoga saja begitu. Ya, santri pesantren dari masa ke masa itu kan punya
punya perjalanan masing-masing. Nah, kita yang di sini yang hari ini alhamdulillah diberi kekuatan oleh Allah untuk melanjutkan apa yang sudah kebaikan yang sudah dijalankan orang-orang tua itu, bersyukur bahwa ini semua masih bisa kita pertahankan ya, meskipun sudah banyak yang hilang. Meskipun sudah banyak yang hilang dari beliau-beliau yang asalnya gabung dengan Laskar dan lain-lain itu, ketika sudah usai 10 November sudah selesai, beliau-beliau itu kembali ke barak, kembali ke pesantren. Jadi Ndrosmo itu tidak kurang dari 17 orang yang punya pangkat Letnan Jenderal, termasuk mbah yang mendirikan pondok ini. Nah, karena pondok induknya ya di tengah kampung, kemudian masing-masing punya anak, punya cucu dan seterusnya. Ini berkembang, kemudian mendirikan pesantren masing-masing. Bahkan dulu itu orang bilangnya Ndrosmo itu grosiran. Kenapa grosir? Karena mondok di Ndrosmo itu sekaligus bisa punya tidak satu kiai tapi banyak. 30 kiai pun bisa. Kalau mau. Karena hampir setiap rumah itu, bukan hampir, bahkan semua rumah itu dihuni oleh kiai-kiai yang mesti ono santri ini bloko 5, 7 itu pasti ada yang nyantri kepada beliau-beliau. Nah, kita tahu bahwa pesantren itu awalnya enggak seperti hari ini, setiap pesantren punya nama. Dulu pesantren kan enggak punya nama. Termasuk Ndrosmo juga. Ndrosmo itu tetap menjadi bernama Pondok Ndrosmo sampai tahun 70. Sampai tahun 70. Sebelum tahun 70 enggak ada nama atau Khid An-Najiyah Ya Nabil Ulum Al-Badar, enggak ada nama pesantren-pesantren seperti itu, enggak ada. Yang ada itu pesantren Ndrosmo, ya ini sopo. Mondok nang di nang Ndrosmo, ya ini sopo. Ke Kiai Mas Nur, ke Kiai Abdullah Sattar, ke Kiai Abdul Kohar. Seperti itu dulu. Sama dengan yang lain di Tebu Ireng, alhamdulillah Tebu Ireng sampai hari ini juga enggak punya nama. Itu diambil dari nama kampungnya. Ada Langitan, ada Lirboyo, Ploso, banyak pesantren yang namanya itu sebetulnya ya nama kampungnya itu, karena itu juga bagian dari Hubul Waton. Jadi beliau-beliau tidak serta-merta bikin nama, aku bikin pondok tak kasih nama begini, enggak. Sama seperti di sini juga begitu. Terkenalnya Ndrosmo. Terkenalnya Ndrosmo. Kalau di Matraman mereka menyebutnya Njosermo. Kalau di pesisiran, di Pantura menyebutnya Ndresmo. Kalau di Madura Tapal Kuda menyebutnya Disarma. Di Hadromut atau orang-orang yang punya pengalaman spiritual di Ndresmo itu bahkan menyebutnya itu sebetulnya plesetan dari bahasa Arab Darus Sama, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu menjadi kampung langit, sebetulnya begitu. Tapi tidak tahulah itu nama. Sampai tahun 7 bulan sudah banyak yang mengembangkan sendiri-sendiri, tidak jadi satu itu enggak. Karena kita punya pegangan bahwa semakin banyak pondok pesantren itu bukan pecah istilahnya. Enggak akan pesantren itu pecah, yang ada tambah banyak. Sebagaimana sebaran ilmu itu, kalau didiamkan di satu tempat ya ilmu itu akan ada di situ saja, tapi kemudian dibawa oleh masing-masing dan ini terus berjejaring dengan awalnya, ada nasab keilmuan kan begitu. Nah, jadi istilahnya bukan pondoknya pecah, tetapi pondoknya tambah banyak. Terus ini santrinya nih ya Gus ya, santrinya Mas ya, santrinya itu tambah berapa nih? Dari awalnya berapa, sekarang sudah berapa? Sepertinya tambah ribuan santri atau gimana ya? Itu yang bagaimana ngitungnya ya? Enggak, kira-kira ratusan ya? Gini, mendefinisikan santri kemudian jumlah itu sebetulnya tidak pas untuk kalangan pesantren. Atau
kemudian mohon maaf, menyebut ini pondok pesantren besar, ini pondok pesantren kecil. Yang besar kecilnya itu diukur dari jumlah santri, itu sebetulnya menurut saya kurang pas atau bahkan sama sekali tidak pas. Kenapa? Karena jumlah santri itu bukan atau tidak berbanding lurus dengan keagungan pengasuh atau pendiri dari sebuah pondok pesantren. Itu tidak berbanding lurus. Berapa jumlah santri itu tidak berbanding lurus. Bahkan saya yakin kalau beliau-beliau para masyayikh itu ketika ditanya berapa jumlah santrinya, beliau pasti akan bingung dan jawabnya ya asal keluar saja. Tapi 1.000 atau sekitar 2.000. Dan Ribuan yakin ya itu udah. meleset karena tidak mungkin lah jumlahnya pas 1.000, 2.000. Nggak, mungkin ribuan Kan gitu, begitu ya. iya. Nah, untuk kegiatan sendiri nih, saya lihat santri di sini tuh aktif sekali ya. Oke, sekarang hari Jumat ya kan, waktunya libur begitu ya. Oke. Mas, terus biasanya nih ya, kalau nggak libur, dari jam berapa nih santri mulai aktivitas? Dari jam berapa? Apakah dari subuh itu sudah ada? Kalau pondok pesantren itu saya kira kurikulumnya pasti 24 jam. Artinya istirahat di pondok pesantren itu sebetulnya juga bagian dari kurikulum. Kita bicara Itu kurikulum. bedanya ya, bedanya itu ya. Nggih, tapi ya banyak yang hilang. Ngapunten nggih. Dulu itu di sini kalau ngaji bisa weton, bisa bandongan atau bisa ngaji sorokan, pilih kiai dimanapun. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, tahun 70-an format yang diberikan pemerintah waktu itu mengharuskan pondok punya nama, punya pimpinan. Akhirnya ada nama, ada pimpinan, kemudian ada kurikulum, ada metode klasikal di pondok. Sebelumnya kan enggak, yang ada cuma bandongan, wetonan, sorokan, ya seperti itu. Sebetulnya begitu. Tahun 70 mulai ada pondok pesantren bernama. Nah, aktivitas bagaimana santri seperti yang saya sebutkan 24 jam sehari, 7 hari per seminggu, dalam seminggu 30 bahkan 31 hari dalam 1 bulan, tidak berhenti. Sebelum ada sekolah, pondok ini di Dinresmo ini tidak hanya di At-Tauhid saja, tapi di pondok-pondok dalam itu ndak punya sebetulnya gambaran untuk mengarah ke klasikal, itu ndak punya. Sampai kemudian tahun 70-an itu baru kemudian ada inisiatif. Yang pertama itu An-Najiyah bikin sekolah, waktu itu langsung ikut Dikbud ya, kalau tidak salah waktu itu kementeriannya. Nah, At-Tauhid kemudian juga ingin mendirikan itu karena tuntutan masyarakat, mulai ada sekolah, masa pondok ndak memperbaiki diri, menambah biar teman-teman santri juga punya banyak pilihan gitu. Kita akhirnya mendirikan juga sekolahan, tapi catatan pengasuh waktu itu kita dirikan sekolahan yang tidak boleh sama dengan yang didirikan oleh Mbah Muhajir. Kita akhirnya ikut Kementerian Agama waktu itu Depak. Ikut Depak, kita berdiri, tapi mohon maaf waktu itu Mbah bersyarat, Mbah Tolha itu menyebutnya begini, kita ikut model klasikalnya, kita tidak ikut kurikulumnya. Ya sudah, diajar sebagaimana kita ngajar anak-anak pondok sebelum ada sekolah. Jadi yang namanya bahasa Indonesia, PSPB, PMP waktu itu, yaitu untuk lip service saja, sebetulnya tidak ada. Sampai kemudian di zaman Kementerian Pak Daud Yusuf yang mengharuskan kurikulum nasional itu dilakukan oleh semua sekolah, mengharuskan kurikulum lokal itu dihapus dari sekolah-sekolah. Mbah akhirnya berinisiatif untuk ya gak apa-apa cek
sekolahan itu jadi sekolahan temenan, tapi aku minta ganti ijolono. Maka kita kemudian punya madrasah diniyah. Madrasah diniyah atau fit itu tahun sudah 80 sekian, 80-an, tahun 80-an itu jadi madrasah diniyah yang pertama di Surabaya. Jadi dipisah kemudian. Sekolah menjadi ya sekolah saja, tapi Mbah minta madrasah diniyah. Unik memang karena waktu itu sensornya di Mbah Putri. Ada anak yang di rumah itu sudah kelas 3 SMP, dia masuk ke sini mau kelas 1 SMA, sama Mbah dijeglek. Sama mlebu kelas 1 sanawiyah. Mengulang di kelas 1. Enggak sama, wis pokoknya gak podo. Sama mlebu kini kelas 3, eksekutornya Mbah Putri. Ada yang kelas 2 SMP itu di sini sama Mbah dibilang mlebu kelas 5 SD. Loh, kok diulangi lagi begitu? Nggih. Ya karena apa? Karena Mbah meyakinkan beliau-beliau para santri termasuk para wali santri bahwa di sini kurikulumnya tidak sama dalam tanda kutip, tidak sama. Wis melu. Jadi banyak santri itu yang masih di kelas 3 sanawiyah. Padahal usia umurnya beda ya? Bukan itu yang anu. Kelas 3 sanawiyah tapi dia sudah pegang ijazah SMA. Oke. Kalau tepat tepat di usia sekolahnya itu dia tetap ikut, waktu itu namanya bukan ujian nasional, apa ya namanya? Ya ikut ujian nasionalnya itu, ikut di kelas yang sesuai dengan umurnya, sesuai dengan sekolah, jenjang sekolah dia dari rumah. Tapi di sini dia masih ikut perjalanan kelas yang di sini itu. Ketemunya agak ribet waktu itu. Sampai kemudian ada di diniyah tahun 80-an itu mulai ada geser. Teman-teman santri itu sudah persis seperti waktu di rumah, terus jenjangnya terus mengalir seperti pada umumnya. Cuman kan jegleknya di mungkin ada anak kelas 1 sanawiyah, kelas 1 SMP yang diniyahnya itu kelasnya sudah tinggi. Bisa di kelas di Qismul Awal atau bisa di Qismul Tsani. Nah, diniyah Mbah juga ikut kurikulum dan metode yang dibikin oleh madrasah di Surabaya yang pertama namanya Nahdlatul Wathon. Kan madrasah Nahdlatul Wathon itu kurikulumnya 2 tahun persiapan, 4 tahun kelas full. Jadi kelas 1, 2 ibtida, kelas 1, 2, 3, 4 sanawiyah lulus. Dan itu sejak di Bubutan, madrasah Nahdlatul Wathon itu kemudian termasuk juga dijalankan di Tebu Ireng oleh Mbah Hashim kurikulum itu. Tapi hari ini kita tidak menemukan jenjang klasifikasi 24 itu tidak ketemu di Tebu Ireng. Kita menemukannya yang saat ini ada dan masih eksis di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri dan jejaring pesantren yang mengikuti kurikulum Al-Falah. Itu sebetulnya made in NU banget. Iya. Made in NU banget, 24 itu. Jadi tetap 6 tahun tapi misalnya 2 dan 4. Tidak berdasarkan usia tetapi berdasarkan kemampuan. Jadi ada anak kelas 1 SMP yang teman kelasnya di diniyah itu anak kelas 1 SMA. Bisa begitu, bukan dasar umur tapi dasar kemampuan. Sampai hari ini madrasah diniyah juga seperti itu. Jadi ada teman-teman yang bahkan teman-teman yang sudah kuliah itu kalau sekolah diniyah di At-Tauhid ya kalau kemampuannya masih standar kelas 3 sanawiyah dia masuk di kelas itu. Wow, itulah
bedanya sekolah umum sama jadi santri di pesantren. Mungkin Iya kan? kurang lebih Kalau sekolah umum kelas 1 2 3 4 1 2 3 SMP langsung gitu kan. Nah, kalau di pesantren ada madrasah diniyah gitu dan sekolahnya 24 jam karena dipantau sama ustadz yainya sama ustadz, nyebutnya ustadzah atau bagaimana ini? Kalau di sini sih kalau keluarga tetap dipanggil mas gitu. Kalau gurunya kalau gurunya masih keluarga Ndresmo ya semua dipanggil mas. Selain keluarga Ndresmo dibedakan, ada yang menyebutnya Pak, ada yang menyebutnya Ustadz atau Ustadzah. Kalau keluarga tetap enggak hilang, tetap ada masnya. Mas, bahkan ya. untuk panggilan untuk mereka yang putri juga tetap Mas Fatimah, Mas Fauzia, tetap panggilan seperti itu. Mas Lailia tetap panggilannya pakai Mas. Jadi jangan keliru. Ada paket untuk Mas Fauzia yang muncul perempuan. Ini untuk Mas Fauzia. Iya, saya Mas Fauzia. Kok Mas? Ya sudah, memang namanya Mas Fauzia. Mau apa? Ya, inilah lika-likunya jadi santri ya. Jadi aku ini kan dulu pernah mondok juga, Yai. Di mana? Enggak, dulu di Madura. Alhamdulillah. Di Lamongan juga di Derajat. Tapi jenengan waktu mondok itu masak sendiri? Enggak. Dimasakin. Masak sendiri mie. Cuci baju juga sendiri? Iya, sendiri. Masa iya? Iya. Dari Bukannya SMP. sudah zaman laundry? Enggak. Itu yang hilang dari pondok pesantren hari ini. Sekarang laundry ya. Kebanyakan begitu. Di sini laundry. Ada satu pertanyaan yang menggelitik buat saya. Kenapa sih Gus pondok itu bagus-bagus, bangunannya mewah-mewah, santrinya banyak, tapi kamar mandinya kok mesti segitu-segitu aja? Kecil, enggak banyak, antrinya airnya panjang dikit. dan lain-lain. Saya jawabnya enak saja. Mohon maaf ngapunten, panjenengan mungkin tidak tahu kalau kamar mandi itu bagian dari kurikulum pesantren. Karena di hampir semua kiai itu sepakatnya adalah bangun MCK tidak perlu banyak-banyak. Kenapa? Karena di sana ada kurikulum manajemen waktu, manajemen komunikasi, survive, itu berangkat dari kamar mandi. Taruhlah satu kamar yang isinya 20 anak, kemudian jumlah kamar itu 5 dalam satu komplek. Dia hanya dikasih kiai 2 atau 3 kamar mandi. Kenapa begitu? Bukan karena kiai enggak mampu bangun MCK, bukan. Tapi karena di situ ada kurikulum yang membuat anak-anak bisa manajemen waktu, manajemen komunikasi itu nyampe di situ. Kalau kepingin enak ya antri duluan, bangun lebih pagi, bangun lebih awal. Kalau kepingin antrinya tidak banyak ya diatur waktunya. Kemudian manajemen komunikasi, bagaimana cara melobi kalau dia tidak bisa nahan ini sudah mau lahir tapi antrinya masih 4. Itu kan butuh komunikasi. Iya, butuh komunikasi. Bagaimana mereka bisa lobby agar saya bisa melompati antri yang sebegitu banyak. Tolonglah, kita sudah begini ya ayo. Ya ngapunten. Dengan karakter yang berbeda-beda juga kan, orang mau diserobot, ada yang nggak mau diserobot begitu kan. Ya, bahkan lobby yang paling jelek pun bunyinya nek gelem bareng. Dan itu sisi negatifnya kan di sana. Tapi kurikulum yang diletakkan di satu objek yang namanya kamar mandi itu sudah masuk di pesantren. Tapi waktu itu, hari ini pesantren sudah berbenah, kamar mandi sudah mulai baik, jumlahnya juga sudah mulai banyak, jumlah antrian di kamar mandi juga mulai lebih sedikit daripada yang dulu. Itu belum, waktu itu masih nimbo dan lain-lain ya. Ada banyak kurikulum di sana sebetulnya. Airnya nggak kayak dulu ya, airnya dikit-dikit ditaruh di kalau timba. Di sini bahkan kadang ngapunten ini, ngapunten. Ada yang bilang begini, kan niki kok banteran uyuhku.
Ada yang bahkan bilang seperti itu ya, karena memang airnya Emang dikit gitu ya, Gus ya? nggih. Dan mohon maaf, itu pun juga bagian dari kurikulum Sabar. bahwa tidak hanya itu sebetulnya. Kita ini ditradisikan untuk israf atau mentabdzir, memubadzirkan air. Bagaimana Rasulullah di dalam ajarannya menghormati air, menghemat air. Itu kan jelas sebetulnya, detail. Dan itu makanannya anak-anak untuk kitab fikih di bab awal Thaharah itu pasti urusannya dengan air. Kan? Nah, bagaimana mereka bisa memperlakukan air dengan baik dan benar, dengan irit, bagaimana mereka bisa berhemat, itu pun juga mengandung kurikulum sebetulnya. Jadi ya secara kebetulan saja itu menjadi bagian dari kurikulum besar pondok pesantren. Oke, emang kalau kita ngomongin pesantren tuh banyak sekali kurikulum ya, karena 24 jam kita dilatih untuk belajar terus ya. Pasti belajar. Dari tidur pun kita dilatih untuk berdoa, ya kan? Sebelum tidur pun kita dilatih untuk berdoa juga. Dan juga ketika kita sama teman, ketika kita di kamar pun kita juga dilatih untuk gimana caranya akrab sama teman, gimana caranya berbagi makanan ya, apalagi dikunjungi gitu ya. Pasti kan bawanya makanan banyak tuh, ditaruh di kamar aja sudah habis. Gitu kan ya, Gus ya. Pasti. Tapi ya seiring perjalanan waktu, hari ini mulai banyak yang hilang, termasuk bagaimana anak bisa menghormati makanan dan lain-lain. Tidak seperti yang dulu. Di tahun 80-an kita masih jumpai itu hampir di semua pondok pesantren. Hari ini mungkin kita hanya menjumpai di beberapa saja. Karena mereka sudah terpenuhi kebutuhannya. Terpenuhi ya, bukan memenuhi kebutuhan dia. Saya dulu waktu mondok juga harus masak. Dan masak itu kan beresiko. Satu hari masak sendiri. Terlalu lembek. Ya sudah, karena adanya makanan lembek ya kita makan saja, itu buah dari hasil kita masak ya kita makan. Berarti besok airnya kita kurangi. Besok kita kurangi airnya, terlalu kurang airnya, akhirnya perol segoy. Ya wis, berarti ukurannya air sekian. Mereka para santri dulu bisa survive dengan itu. Bahkan mungkin menu makanannya itu hanya berganti nama, tapi sebetulnya bahan, lauk dan lain-lain itu sama persis. Berarti kalau di sini dimasakin ya? Hari ini sudah dimasakin. Tinggal ngantri. Nah, kadang ada jeleknya begini, ngapunten. Orang tua sambat, ini anak-anak kok boros, Mas, kok boros, Yai. Punya usut ternyata mereka mungkin agak enggak selera dengan makanannya, jatah makannya itu enggak selera, akhirnya ya sudah ditinggal, dia beli makanan lagi, dan itu yang bikin anak-anak pondok hari ini boros. Padahal itu kurikulum yang sebetulnya paling genuine pondok pesantren yang hari ini banyak hilang, termasuk cuci baju itu sekarang sudah enggak ada, yang ada itu dilondrikan, kebanyakan begitu. Ngapunten yang punya laundry malah gus-gus itu. Aduh, ya ngeri-ngeri gimana sih, karena mohon maaf, ini ada gurunya kok disuruh nyuciin baju muridnya, kan begitu. Dalam tanda kutip, kalau urusan muamalah, urusan bisnis sih kita beli jasanya, para gus itu jual jasanya, ya sudahlah berhenti di sana. Tapi kan dalam tanda kutip juga ini podo gak ya kira-kira ambek ngongkon gusing ngumbahno santrine. Jadi mungkin itu juga jadi nilai plusnya ya. Oke, Gus, makasih loh ya sudah 1 jam kita menemani, dan kita juga bisa tarik kesimpulan ya bahwasanya emang beda sekali loh ketika kita berada di pesantren itu, terasa kekeluargaannya itu dapat, begitu ya Gus ya. Bukan. Kekeluargaannya dapat, kesederhanaannya dapat, karena apapun yang dilakukan di sini itu nilainya belajar ikhlas, belajar sedekah, belajar berbagi, belajar
antri, semuanya belajar begitu Gus Kamil. Oke Gus, jadi kesimpulannya nih Gus, ya santri yang zaman dulu sama santri milenial ini apa? Apakah gara-gara kalau santri zaman dulu masih bisa cuci-cuci sendiri gitu? Lah santri sekarang ada laundry begitu. Santri zaman dulu masak sendiri, sekarang dimasakin begitu. Gimana Gus? Kita ambil pokoknya, kita ambil yang paling mendasar bahwa perbedaan santri dengan yang bukan santri itu ada di kejujuran motivasi. Nah, kita yang di pesantren ini meneruskan ajaran Kanjeng Nabi, yang Kanjeng Nabi itu Madinatul Ilm, Sayyidina Ali adalah pintunya, wa aliyu babuha. Dari sana kita ambil, semua pondok pesantren sepakat untuk itu. Sayyidina Ali dawuh, ta'addabu summa ta'allamu. Belajarlah bertata krama terlebih dahulu, baru kemudian belajar ilmu. Jadi ada beda yang paling mencolok hari ini yang tetap harus dipegang oleh para santri, bahwa al-adab fauqal ilm, adab, akhlak itu di atas ilmu. Kita harus mendahulukan adab terlebih dahulu, baru kita mencari ilmu. Itu yang tidak akan kita dapatkan di tempat yang lain. Ini penting, bagaimanapun juga identitas santri adalah mereka-mereka yang berilmu tetapi memberi alas ilmu itu dengan adabiyah, dengan tata krama, tata kelola diri, dengan akhlak yang genuin pesantren. Saya kira itu siapapun dari zaman apapun, santri pasti punya jati diri. Dan santri hari ini jati dirinya adalah mereka yang tetap memegang akhlak dan mengedepankan akhlak. Terima kasih Gus Kamil sudah berkenan menyambut kita dari kami dari AMTV. Mohon maaf kami dadakan. Tapi nggak apa-apa ya Gus ya. Makasih banyak Gus ya, matur suwun banget ya Gus ya sudah berkenan. Satu jam menemani Anda dalam mengupas bagaimana sejarah Hari Santri dan bagaimana kehidupan santri tepatnya di Sidosermo, yakni tepatnya di pesantren At-Tauhid. Ya, saya Cabalia mengucapkan selamat Hari Santri 2022. Karena santri itu harus kreatif, cerdik, dan tentunya juga keren dong ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Santri itu harus kreatif.